3, 2, 1. Halo teman film dimanapun kalian berada, bertemu kembali di channel Teman Film. Channelnya orang yang suka nonton film tapi gak sempat nonton berjam-jam dan akhirnya lebih suka mendengarkan alur ceritanya saja. Ya tepat sekali di sini tempatnya. Kali ini Mimin akan mengulas alur cerita film India yang berjudul Crack. Film yang dirilis pada tahun 2024 ini diperankan oleh si maco Vidyut Jammwal, Arjun Rampal, Nora Fatehi, Amy Jackson, dan masih banyak lagi yang lainnya. Film ini mengisahkan tentang seorang pemuda yang mengikuti permainan pemicu adrenalin seluruh dunia yang tak lain hanya untuk mencari kebenaran tentang kematian kakak tercintanya. Ingin tahu kisah selengkapnya? Yuk gak berlama-lama lagi, kita kupas tuntas film ini. Oke guys, kita langsung saja ke alur ceritanya. Kisah berawal dengan diperlihatkan seorang pria bernama Siddharth Dixit yang akrab disebut Sidhu. Dia memiliki hobi olahraga ekstrim yang menantang adrenalin. Namun karena Sidhu melakukan aksinya di tempat yang bukan semestinya, Sidhu pun ditangkap kepolisian. Hal itu bukan untuk yang pertama kalinya, namun sudah kesekian kalinya. Ayah Sidhu kembali mengeluarkan sejumlah uang untuk membebaskan anaknya itu. Sidhu sering terlihat cekcok dengan ayahnya yang meminta agar Sidhu menjadi olahragawan secara legal dengan standar yang ditentukan negara. Tetapi Sidhu terus menantang ayahnya, sehingga ayahnya yang muak menunjukkan setumpuk uang yang didapatkan kakak Sidhu dalam permainan ilegalnya. Namun kakak Sidhu meninggal saat melakukan aksinya, dan hanya uang itulah yang pulang, namun tidak dengan tubuh kakaknya. Hal tersebut membuat Sidhu marah dan bergegas pergi. Dia pun teringat kembali dengan sosok kakaknya yang bernama Nihal. Sidhu dan Nihal memiliki hubungan yang sangat baik. Selain itu, mereka juga memiliki hobi yang sama. Semasa hidupnya, Nihal selalu mengajarkan bagaimana cara menjuarai lomba balap sepeda dan aksi lainnya kepada Sidhu. Tujuan utama Nihal berkeinginan menjadi salah satu peserta di perlombaan terbesar di dunia yang disebut Maidan. Mereka berdua sering ditangkap karena melakukan aksi di luar batasan, yang saat itu Nihal terus mengutarakan tentang sebuah kebebasan di Maidan yang menjadi akses taruhan terbesar, dan menyajikan hadiah yang begitu besar untuk para peserta, sehingga para peserta rela menaruhkan nyawanya demi memenangkan pertandingan tersebut. Hingga suatu hari, keinginan Nihal untuk menjadi peserta pun terwujud, namun dia sendiri tak menyangka jika hal tersebut merupakan perpisahan dengan adiknya untuk selama-lamanya. Dan di hari ini, di negara lain, tepatnya di Polandia, terlihat para manajemen berikut Direktur Maidan pun menyeleksi calon-calon peserta selanjutnya dari unggahan video yang para peserta unggah di media sosialnya. Hingga kemudian, Dev sebagai moderator pun melihat aksi Sidhu. Namun saat itu, anak buahnya yang bernama Jack memberitahukan Dev tentang adanya seorang pengkhianat yang mengajak Dev melakukan latihan. Dev yang tidak menyukai aksi pengkhianatan pun menghabisi pria tersebut, karena dia merupakan seorang informan polisi Polandia yang dipimpin oleh Patricia Novak sebagai pimpinan tim khusus yang menyelidiki game Maidan. Sejak lama Patricia curiga jika Dev melakukan penyelundupan barang yang sangat berbahaya bagi negaranya. Namun kematian informannya membuat Patricia kehilangan kepercayaan dari atasannya. Di sisi lain, Sidhu yang terus teringat akan kepergian kakaknya dihampiri seorang nelayan yang memberikan sebuah tanda Maidan, yang berarti Sidhu telah diterima untuk mengikuti perlombaan tersebut. Sidhu sangat senang karena Maidan merupakan impiannya. Di suatu sisi, Dev mengecek pesanan berbagai alat-alat. Dev juga memesan puluhan anjing yang sengaja dibuat lapar untuk dijadikan sebagai tantangan para peserta di permainan Maidan. Bukan hanya itu, rupanya Dev melakukan hal besar dengan menyelundupkan plutonium untuk dijadikan bahan dasar nuklir, yang saat itu Jack merasa jika hal tersebut harus diketahui oleh Direktur Maidan sekaligus ayah angkat Dev. Namun Dev menolak untuk memberitahu ayahnya mengenai hal tersebut.
Ayah Sidu terus mencari-cari kepergian Sidu semenjak pertikaian di antara mereka sebelumnya, hingga mendatangi kepolisian berharap Sidu ada di sana. Dan ternyata Sidu telah sampai di perairan Polandia yang berada di sebuah kontainer bersama para peserta terpilih lainnya. Yang saat itu, Sidu terus terbayang akan kehadiran kakaknya yang terus memberikannya semangat. जाकर अपना सपना पूरा। Mereka disambut oleh Jack yang mengumpulkan seluruh peserta yang berasal dari negara yang berbeda. Maidan merupakan sebuah tempat yang tepat bagi para pecinta aksi adrenalin yang saat itu Deb menyambut hangat para peserta terpilih dan membeberkan semua aturan-aturan yang dibuat. Yang salah satunya para peserta tidak ada yang berhubungan dari luar, baik itu lewat ponsel ataupun media lainnya. Para peserta juga diberi sebuah jam detektor untuk mengetahui di mana keberadaan peserta dan mengetahui segala yang mereka bicarakan. Perlombaan pun dibagi menjadi 3 sesi, dan di setiap sesi mendapatkan hadiah yang sangat fantastis bagi si pemenang. Dan untuk peserta yang memenangkan semua sesi akan mendapatkan sebuah penggandaan hadiah dengan melawan Deb di final. Namun bagi yang kalah, maka hanya kematian bagi mereka. Mark sebagai direktur utama pun segera meminta agar semua peserta dipersiapkan. Di suatu sisi, Patricia pun mengetahui perlombaan Maidan melalui saluran khusus yang biasa dipakai orang-orang untuk bertaruh. Mereka mulai tertarik kepada Sidu yang mendapatkan nomor urut 10. Mereka mengetahui jika Sidu memiliki riwayat dengan Maidan, karena kakaknya yaitu Nihal 4 tahun yang lalu pernah mengikuti game Maidan namun berakhir dengan kematian. Di suatu sisi, para peserta dan tim dari Maidan membuat sebuah pesta di sebuah bar, yang saat itu Sidu bertemu dengan seorang gadis bernama Junaida. Dia merupakan seorang bandar taruhan di Maidan yang mewakili India, sehingga Junaida meminta agar Sidu memberikan aksi terbaiknya. Sedangkan Deb melakukan negosiasi dengan para wakil negara lainnya mengenai harga plutonium yang Deb selundupkan. Sidu meminjam ponsel Junaida untuk menghubungi keluarganya. Dia memohon maaf kepada ayahnya mengenai pertikaian sebelumnya, yang kini Sidu memutuskan untuk mengikuti jejak sang kakak, sekaligus mencari kebenaran mengenai kematiannya. Para peserta dari berbagai negara pun mulai merayakan pesta, yang salah satunya wanita bernama Alia, seorang influencer, dan yang membawa nama Maidan semakin tenar di jagat maya. Yang saat itu, Sidu tersepona oleh kecantikan Alia, sehingga Sidu langsung mengutarakan perasaannya. Perlombaan pertama pun dimulai, di mana para peserta dibawa ke sebuah tempat yang sangat luas. Orang-orang dari berbagai negara pun mulai bertaruh terhadap peserta yang menjadi jagoannya, yang salah satunya Sidu yang menjadi pusat perhatian. Deb mengutarakan bahwa hanya peserta yang berhasil mengambil bendera sajalah yang dinyatakan lolos. Sedangkan bendera-bendera tersebut berada di sebuah truk berkecepatan tinggi yang mustahil batas kecepatan manusia dapat mengejarnya. Sehingga Deb menyediakan beberapa buah gokar yang dikendalikan dari jarak jauh oleh para manajemen permainan. Perlombaan pun dimulai dengan perhatian Patricia beserta orang-orang yang bertaruh di perlombaan. Satu persatu peserta dinyatakan gagal, namun beda dengan Sidu yang menunjukkan aksi yang memukau banyak orang. Deb tentu tak membiarkan para peserta lolos dengan sangat mudah, hingga kemudian beberapa peserta berhasil mendapatkan bendera yang disebutkan. Begitu juga dengan Sidu yang berhasil lolos disertai aksi yang sangat keren. Yang membuat dirinya menjadi peserta terbaik di antara peserta lainnya dan memiliki nilai taruhan yang sangat tinggi. Deb mengapresiasi keberhasilan mereka bersamaan dengan para peserta yang gagal, yang saat itu Sidu kembali terbayang-bayang pada mendiang kakaknya. Mereka pun merayakan keberhasilannya, dan Alia pun mengajak Sidu untuk menghabiskan waktu bersama.
Hingga kemudian Patricia datang untuk menemuinya dan meminta agar Sidu membantunya dalam mengungkap penyelundupan yang Deb lakukan. Patricia memberikan sebuah chip untuk ditempelkan kepada Deb agar Patricia mengetahui segala rencananya. Karena dibekali jam detektor, Jack yang telah mengetahui aktivitas Sidu pun segera menindaknya dengan alasan jika Sidu telah berkhianat. Namun tentu Sidu bukan orang biasa, sehingga Sidu bergegas mencari Deb dan memberikan chip tersebut beserta semua yang dibicarakan Patricia. Dan hal itu membuat Deb percaya jika Sidu bukanlah pengkhianat. Sidu bertingkah, pertarungannya dengan Jack seakan tidak pernah terjadi dan dia memberikan kalung Jack yang terjatuh. Suatu hari, Jack hendak COD-an plutonium. Namun tak disangka, Patricia segera menggerebek mereka dan berhasil menangkap Jack. Sementara itu, pertandingan sesi kedua pun akan segera dimulai. Di suatu sisi, Patricia meminta tim forensik untuk memeriksa area helikopter. Yang ternyata sebelumnya, Patricia memberikan 2 chip kepada Sidu. Yang satu untuk Deb dan yang satu lagi untuk Jack, dan itu berhasil ditempelkan pada kalung Jack. Patricia pun menginterogasinya, namun Jack tak memberikan penjelasan apapun. Dia menyadari jika Patricia bekerja sama dengan Sidu, dan Jack berjanji akan membunuh Sidu seperti kakaknya dahulu. Merasa tidak aman, Mark pun meminta Deb untuk menunda pertandingan selanjutnya, sehingga hal tersebut menimbulkan pertanyaan pada bandar-bandar yang akan segera menerima taruhan. Begitupun dengan Sidu yang menyadari jika semua ini berkaitan dengannya, sehingga Sidu segera menghubungi Patricia untuk melakukan sesuatu agar hidupnya terselamatkan. Sehingga Patricia pun berniat menjemputnya di suatu tempat. Namun ternyata Sidu diperintah oleh Dave, sehingga Dave berencana menyergap Patricia di tempat yang telah ditentukan. Setelah sampai, Sidu mencoba memberitahu jika keselamatan mereka terancam. Dan benar saja, mereka mendapatkan serangkaian serangan, sehingga Sidu dan Patricia melakukan perlawanan. Terlihat, Deb berhasil membebaskan Jack, dan Patricia menyadari bahwa mereka telah dikelilingi oleh bom. Dan dia pun berhasil mendapatkan pemicu bom. Patricia berusaha membuat ancaman kepada Dave, namun tiba-tiba Sidu merebut pemicu bom itu dan bertingkah seolah-olah berpihak kepada Dave. Hingga kemudian Patricia menjelaskan mengenai hal yang menimpa kakaknya yang tewas akibat dibunuh, bukan murni kecelakaan permainan. Sidu dibuat bimbang dan menanyakan kebenarannya kepada Dave. Namun Dave tak memberikan penjelasan apapun sehingga Sidu menekan pemicu bom tersebut. Di sela-sela ledakan yang terjadi, Sidu kembali terbayang-bayang oleh mendiang kakaknya. Hingga kemudian, Sidu menonton tayangan video 4 tahun yang lalu pada saat Nihal melakukan pertandingan terakhir yang melawan Dave. Saat itu, aturannya adalah peserta akan dinobatkan sebagai pemenang jika dia berhasil meraih bendera yang disimpan di pusat kota. Dan itu harus dilakukan dengan pendaratan motor yang dijatuhkan dari pesawat. Parasut mereka tak akan terbuka sebelum mereka meraih motor yang akan dikendarainya. Setelah dimulai, Dave-lah yang menjadi pemenang, sedangkan Nihal tak terselamatkan. Hal tersebut membuat Sidu sangat terpukul, namun Sidu tak melihat tanda-tanda pembunuhan dari game tersebut. Begitupun dengan Patricia yang diskor setelah ledakan yang terjadi. Sidu marah kepada Alia setelah menyadari jika sebelumnya Alialah yang memotret dirinya bersama polisi malam itu. Karena kekacauan yang terjadi, Dave menunda pengiriman plutonium. Sidu yang merasa putus asa mencoba mengakhiri hidupnya sendiri. Namun lagi-lagi bayangan Nihal terus memberinya semangat untuk menjaga orang tuanya dan membuat mereka bangga. Terlihat, Patricia mengunjungi sebuah bar untuk menenangkan dirinya
Yang saat itu, Sidu menemuinya dan meminta penjelasan mengenai kematian kakaknya. Namun, Patricia belum mengetahui secara rinci, ditambah Sidu telah berkhianat kepadanya dengan membiarkan Jack lolos, padahal Jack memiliki informasi penting mengenai plutonium itu, yang tentunya akan berdampak buruk pada negaranya jika hal tersebut dibiarkan. Dan kini satu-satunya harapan mereka untuk mengetahui informasi adalah Mark, yaitu direktur utama Maidan. Dan untuk itu, Patricia meminta agar Sidu kembali ke Maidan. Hingga kemudian pertandingan sesi kedua pun akan segera dimulai. Dave mulai menjelaskan tantangan-tantangan yang harus dilalui oleh para peserta dengan berusaha selamat dari 200 anjing yang sengaja dibuat lapar dan mereka hanya dibantu dengan sepatu roda. Para peserta dibuat berpasangan yang tentunya hal tersebut akan terlihat sulit. Para peserta juga bisa mengambil sebuah bendera merah jika ingin selamat dari anjing. Namun pemenang akan dinobatkan setelah peserta berhasil mendapatkan bendera putih. Kemudian, Dave memberitahukan jika salah satu dari 16 peserta yang tersisa telah didiskualifikasi setelah dianggap melakukan pengkhianatan, dan itu adalah Sidu. Namun hal tersebut membuat pengaruh besar bagi pendapatan Maidan yang banyak bertaruh untuk Sidu. Tiba-tiba, Sidu pun datang dan memutuskan untuk tetap mengikuti perlombaan tersebut. Meski Dave sendiri melarang Sidu untuk mengikuti lomba, tetapi Mark yang tidak ingin kehilangan jumlah pendapatan akhirnya menyetujui jika Sidu kembali bersaing. Namun Dave menyatakan jika aturan tetap diteguhkan dan mengharuskan Sidu memiliki pasangan. Yang saat itu, Dave meminta para penonton yang ingin mempertaruhkan nyawanya untuk menjadi pasangan Sidu. Hingga kemudian Alia dengan lantang menyatakan jika dirinya bersedia menjadi pasangan Sidu. Hal tersebut membuktikan jika Alia tidak seperti yang Sidu pikirkan mengenai pengkhianatan terhadapnya. Perlombaan pun dimulai. Para kontestan satu persatu menjadi santapan anjing yang sangat lapar. Dan lagi-lagi, Sidu berhasil memperlihatkan aksi heroiknya saat berhasil mencegah bahaya menghampirinya. Beberapa peserta pun berhasil berada di titik aman. Berbeda dengan pasangan Sidu yang mulai terpojok, sehingga tak ada jalan lain untuk mereka menyelamatkan diri. Dan ya, Sidu kembali menunjukkan keberaniannya, hingga kemudian berhasil melihat keberadaan bendera putih yang menjadi penentu kemenangan mereka. Yang ternyata, bendera tersebut dikelilingi aliran listrik berkapasitas tinggi yang membuat para peserta sangat kesulitan. Keadaan semakin tegang saat Sidu hanya terdiam dan memikirkan cara untuk berhasil menggapai bendera tersebut. Hingga kemudian, Sidu dan Alia sepakat akan melakukan suatu hal, dan hal itu sebagai pembuktian jika tak ada dusta di antara mereka. Karena mau tidak mau, mereka akan mati kesetrum jika melakukannya dengan ceroboh. Setelah ketegangan yang terjadi, Sidu pun berhasil menggapainya, yang membuat semua bersorak kepadanya. Suatu hari, Mark melihat tayangan perayaan ulang tahun anaknya yaitu Dave, yang saat itu Dave mengajaknya berbicara hal yang sangat penting dengan menyediakan beberapa gelas minuman yang ditata secara acak, dengan alasan mereka harus saling terbuka dan membongkar segala kebohongan yang disembunyikan. Karena salah satu minuman tersebut berisi racun yang akan membunuh salah satu dari mereka. Mark menyatakan jika dulu dia memungut Dave di jalanan, namun Mark tak pernah menyayanginya sebagai anak. Berbeda dengan Dave yang menyayanginya melebihi kecintaannya, menata dan menjaga Maidan sebagai prioritasnya. Karena Mark tidak memiliki kepercayaan penuh terhadap Dave, dia pun menyatakan jika setelah dia pergi, dirinya menyerahkan Maidan kepada 4 orang kepercayaannya. Yang ternyata, Dave telah menghabisi ke-4 orang tersebut sebelumnya. Dan hal itu membuat Mark sangat terkejut. Dan ternyata, ancaman minuman yang diracuni merupakan siasat Dave saja. Hingga kemudian, Dave meminta Jack untuk membawa Mark ke suatu tempat. Dan mulai saat itu, Maidan sepenuhnya dalam kendali Dave. Sementara itu, terlihat Sidu tidak diizinkan untuk keluar. Bersamaan dengan itu, Dave menyuap atasan Patricia untuk tidak memberitahukan siapapun jika kini Dave yang mengendalikan Maidan sepenuhnya. Dan dia pun memberitahunya jika Mark telah dibawa ke tempat yang bernama Alice. Sementara itu, Sidu meminta bantuan Junaida untuk bertemu dengan Mark, karena Marklah satu-satunya harapan Sidu untuk mendapatkan kebenaran tentang kakaknya.
Dan di sisi lain, Alia berhasil mendapatkan informasi mengenai Mark dari seorang PSK yang melayani atasan Patricia. Dan dia pun segera memberitahu Sidhu jika Mark dibawa ke sebuah tempat bernama Alice. Alia pun memberitahukan hal tersebut kepada Patricia. Kemudian, Sidhu diberitahu jika nama Alice dan data-data penting tersimpan di ruangan utama Maidan. Agar dapat memasuki area tersebut, Sidhu memanfaatkan peserta lainnya untuk mengalihkan perhatian para penjaga. Hingga kemudian, Sidhu berhasil masuk ke sana dengan waktu yang sangat singkat. Sayangnya, data tentang Nihal telah tiada, namun mereka berhasil menemukan data-data tentang Alice. Agar aksinya tidak diketahui, salah satu peserta mengakali jam detektor dengan memblok jaringan yang terhubung dengan sistem jam tersebut, sehingga para petugas Maidan tak mengetahui keberadaan Sidhu. Yang ternyata, Alice merupakan nama sebuah kontainer, yang berarti jika Mark disembunyikan di sebuah kontainer. Sidhu pun bergegas mencari keberadaan kontainer tersebut dibantu oleh Patricia. Dan akhirnya, Sidhu berhasil menemukan keberadaan Mark. Di suatu sisi, Jack memberitahu Deb mengenai Mark yang berhasil ditangkap. Sehingga Deb meminta agar Jack membawa kembali Mark dalam keadaan hidup ataupun mati. Saat di perjalanan, Sidhu menanyakan mengenai kematian kakaknya, yang ternyata Nihal gagal mendarat disebabkan oleh Dave yang menyabotase parasutnya. Yang saat itu, Mark menunjukkan jejak digitalnya, di mana saat itu ada Dave yang mempersiapkan kendaraannya sebelum melakukan aksinya. Dan terlihat, Nihal berpesan kepada adiknya yaitu Sidhu, berikut ayah dan ibunya. Namun di tengah perjalanan, mereka dihadang oleh Jack bersama atasan Patricia. Sehingga Patricia terkejut setelah mengetahui jika atasannya bekerja sama dengan Dave. Namun ternyata, Jack masih setia kepada Mark dan dia pun menghabisi atasan Patricia. Hingga kemudian, Mark akan memberitahukan tentang lokasi plutonium dengan syarat jika kepolisian Polandia melegalkan Maidan sebagai perlombaan ekstrim. Dan dia meyakinkan jika selama itu Maidan tak akan dicampuri hal-hal yang lainnya. Tim Patricia pun menyergap lokasi plutonium. Dan hal tersebut membuat Deb sangat murka karena hal besar yang selama ini dia rencanakan telah sia-sia. Hingga kemudian, pertandingan penentu pun akan dilakukan. Yang saat itu, entah apa yang direncanakan oleh Deb, sehingga Deb meminta anak buahnya untuk menghabisi para peserta yang lolos, terkecuali Sidhu. Dia pun mengatakan di hadapan semua orang, jika peserta lain telah mengundurkan diri dari babak penentu, sehingga Sidhu dinyatakan lolos tanpa melalui tantangan. Sidhu pun datang. Alia menanyakan mengenai hal yang menyebabkan Sidhu sangat muram. Namun ternyata, Deb menyatakan jika alasannya hanya menyisakan Sidhu semata-mata untuk menobatkan dirinya sebagai pemenangnya, demi menggapai hal yang menjadi mimpi Sidhu beserta mendiang kakaknya yang gagal. Namun Sidhu yang telah mengetahui kebenarannya pun menyatakan jika dia tidak ingin memenangkan pertandingan tersebut dengan mudah, sehingga Sidhu menantang langsung Deb untuk menyelesaikan pertandingan. Tentunya tantangan tersebut langsung diterima oleh Dave yang memberikan ketentuan jika pemenang merupakan orang yang bertahan hidup di antara mereka. Pertandingan pun akan diawali dari sebuah puncak tebing dan peserta diminta untuk mengambil sebuah bendera. Kemudian mereka harus sampai di tempat tujuan dengan perhitungan waktu yang telah ditentukan, di mana masing-masing peserta dipasangi bom yang telah dihitung mundur dan pemicu bom tersebut terdapat di tempat tujuan setelah peserta berhasil menempatkan bendera di sebuah kotak yang tersedia. Mereka pun memulai aksinya, namun Deb berhasil memimpin pertandingan. Mereka saling berebut bendera yang akan menjadi penentu hidup dan mati mereka. Namun hal buruk menimpa Sidhu yang membuatnya tertinggal jauh dari Deb yang terus melaju. Yang saat itu, Sidhu pun bangkit dan kembali teringat pada saat kakaknya memberitahukan bagaimana cara menambah kecepatan bersepeda.
Sidu pun berhasil merebut kembali bendera dan segera menancapkannya, sehingga dialah yang mendapatkan pemicu bom tersebut. Namun, semua orang dibuat heran pada saat Sidu tetap membiarkan waktu bom terus berjalan. Yang ternyata, Sidu tetap menjalankan aturan Deb yang sebelumnya menyatakan jika pemenang hanyalah yang berhasil bertahan hidup, sehingga mereka pun bertarung dengan sisa waktu yang ada. Mereka saling menguji kekuatan masing-masing, hingga kemudian Dave berhasil dikalahkan. Di detik-detik terakhir, Sidu berhasil mematikan bom di tangannya. Sementara, Dave ngajelegur yang membuat semua orang terkejut. Akhirnya, Sidu berhasil membalas kematian kakaknya dan mewujudkan mimpinya sebagai pemenang di game Maidan. Dan film pun berakhir. Seperti halnya yang dilakukan oleh Sidu, pesan yang dapat kita ambil adalah pentingnya kita mengukur kapasitas kemampuan kita dan menguji segala resiko yang akan ditempuh. Karena jika kita mengabaikan hal tersebut, maka kita akan cilaka kupamola sorangan. Oke teman film, itulah kisah dari film Craig. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi yang belum ya. Bye-bye.